Pola berikutnya adalah kata kerja pasif tidak langsung. Oke, kita belajar tentang kata kerja pasif lagi. Kata kerja pasif itu dalam bahasa Jepang namanya ukemi. Ukemi ya, ukemi doshi, ukemi kei. Apa sih kata kerja pasif tidak langsung itu? Kata kerja pasif tidak langsung adalah kata kerja bentuk pasif yang efek pasifnya terjadi secara tidak langsung. Maksudnya adalah ketika ada pihak lain yang melakukan pekerjaan, kita yang menerima efek rugi atau gangguannya. Oke, kita flashback dulu. Untuk kata kerja pasif ini dipakai untuk ketika merasa merugi ya atau merasa terganggu kayak dulu misalnya eh, Inuni Asio Kamaremasta. Saya digigit kakinya oleh anjing. Kaki saya digigit oleh anjing. Seperti itu. Oke, untuk kata kerja pasif tidak langsung ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, Jidoshi Kangsetsu Ukemi. Artinya kata kerja pasif tidak langsung yang menggunakan Jidoshi. Lalu yang kedua ada Tadoshi Kangsetsu Ukemi. Artinya kata kerja pasif tidak langsung menggunakan Tadoshi. Jadi kalian harus tahu Jidoshi dan Tadoshinya yang mana ya. Oke, lalu yang paling penting adalah subjek pelaku pasif pasti menggunakan partikel ni ya, subjek pelaku kemudian partikel ni, lalu perbuatan pasifnya itu apa di sebelah sananya ya. Oke, yang pertama kita ke Jidoshi Ukemi dulu. Apa sih Jidoshi Ukemi itu? Adalah kata kerja Jidoshi yang diubah dalam bentuk pasif. Kegiatan dengan Jidoshi pihak lain maksudnya kegiatan dengan Jidoshi pihak lain yang merugikan atau mengganggu kita. Jadi pihak lain ini berkegiatan itu kegiatannya itu berupa Jidoshi, berupa kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Oke, contohnya ada kata kerja neru. Neru diubah menjadi bentuk pasifnya adalah nerareru. Bisa diartikan ditinggal tidur. Ya, bukan ditiduri ya. Kemudian sinu. Sinu berubah jadi sinareru, lalu artinya ditinggal mati. Kemudian berikutnya ada kuru. Kuru jadi korareru, lalu didatangi. Kemudian naku jadi nangkareru, artinya nangis. Oke, artinya beda-beda ya di sini ya. Jadi ditinggal tidur, ditinggal mati, didatangi, dan nangis ini membuat kita rugi atau mengganggu kita ya. Jadi ada orang lain ketika dia itu tidur, ditinggal tidur, kita merasa rugi. Kemudian ada orang lain mati, itu kita merasa rugi. Kemudian ada orang lain datang, kita merasa rugi. Begitupun ada orang lain menangis, kita merasa rugi. Nah, untuk kata kerja pasif ini ya, terjemahan dalam bahasa Indonesianya bentuk pasif ini sulit dipadankan. Maka dari itu di sini artinya beda-beda ya. Oke, kita ke contoh kalimatnya dulu. Rebung yang pertama, Chichi ni kyu ni shinarete daigaku ni ikenakatta. Chichi ni kyu ni shinarete daigaku ni ikenakatta. Artinya, karena saya ditinggal mati oleh ayah, saya tidak bisa lanjut kuliah. Di sini ada cicini ya. Cicini itu berarti cicinya di sini adalah pelaku pasifnya. Artinya oleh ayah. Nah, kemudian sinarete ini adalah kata kerja pasifnya. Sinu kata kerja jidoshi dipasifkan jadi sinarete, artinya ditinggal mati oleh ayah. Sehingga saya tidak bisa lanjut kuliah ya karena mungkin biaya kuliah kan mahal. Kemudian rebung yang kedua, anatani sokoni tatareru to maega miemasen. Artinya, kalau kamu berdiri di situ, bagian depannya tidak kelihatan. Jadi di sini bamengnya ada orang yang berdiri di depan. Nah, kita merasa rugi gara-gara orang tersebut melakukan pekerjaan yaitu berdirinya di bagian depan. Gitu ya, berdiri di situ sehingga bagian depannya nggak kelihatan.
Tuh. Nah, di sini pun pelaku pasifnya pakai partikel ni, anata ni. Kemudian tatsu itu jadi tatareru. Oke, selanjutnya Tadoshi Ukemi. Ini lawannya dari Jidoshi Ukemi adalah kata kerja Tadoshi yang diubah dalam bentuk pasif. Kegiatan dengan Tadoshi, pihak lain yang merugikan atau mengganggu kita. Jadi pihak lainnya berkegiatan dengan kata kerja Tadoshi, kemudian pekerjaan tersebut merugikan atau mengganggu kita. Contohnya ada Tesuto o miru menjadi Tesuto o mirareru. Lalu artinya dicontek ya. Kemudian gomi o suteru menjadi gomi o suterareru, artinya buang sampah. Kemudian pati o suru jadinya pati o sareru, artinya berpesta. Lalu kodomo o shikaru menjadi kodomo o shikarareru, artinya memarahi anak. Oke, di sini Tadoshi itu yang penting ada objeknya ya. Di sini udah ada objeknya semua, ada testo, ada gomi, ada pati, ada kodomo. Oke, sama dengan yang Jidoshi ketika diterjemahkan itu sulit dipadankan ya. Jadi yang dulu artinya bentuk ukemi itu ada di atau ter itu sekarang sulit untuk dimasukkan dalam terjemahannya. Oke, reibung yang pertama. Tonari no gakusei ni tesuto o mirare chatta. Artinya, saya diconteki ujiannya oleh siswa di sebelah saya. Oke, di sini ada pelaku pasifnya yaitu tonari no gakusei ni. Kemudian testo o mirare chatta. Testonya sebagai objeknya, kemudian mirareru, mirare chattanya berarti dia itu merasa menyesal karena diconteki ya. Itu mirarerunya adalah Tadashi Ukeminya. Jadi karena perbuatan orang lain yang mencontek itu tuh kitanya merasa terganggu. Lalu untuk selanjutnya terkadang pelaku pasifnya tidak disebutkan. Namun karena merasa terganggu atau merugi, maka dia menyatakannya dengan pola ini gitu ya. Contohnya seperti ini. Uchi no niwa ni petto botoru o suterarete komatte imasu. Artinya, saya merasa terganggu karena ada yang membuang botol PET ke halaman rumah saya. Tuh. Jadi di sini pelakunya kan nggak tahu ya. Maka dari itu tidak ada pelaku pasifnya, tidak ada nani-nani-nya. Maka dari itu, tapi dia merasa terganggu, jadi tetap menggunakannya Tadashi Ukemi ini. Ya, yang sebagai objeknya ada Petto Botoru. Kemudian kata kerjanya suteru jadi suterareru, suterarete. Ya. Lalu ada komatemas. Komatemas itu artinya banyak banget ya. Jadi di sini saya artikan merasa terganggu.